Salam, selamat hari Minggu. Kepada jemaat terkasih HKBP Jati Sampurna yang telah berkumpul di gereja ini, kepada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah live streaming ini di rumah, dimanapun berada, dan kepada jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja, para halado HKBP Jati Sampurna mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Hari ini adalah minggu ke-9 setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah atau Hasitulusadon Nidebata, dengan topik bekerja untuk Tuhan atau marhobas dituhani. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita berdoa. Kita mulai ibadah kita naikkan lagu pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 569 ayat 1 dan 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami, kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu.
Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari BNH nomor 113 ayat 1. Kita dengarkan hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang diambil dari titah keempat beserta maksudnya. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari BNH nomor 683 ayat 3 sampai 4.
kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan, Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari BNH nomor 127 ayat 6. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Kita membaca secara responsoria. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ayat 11 kita membaca secara bersama. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari BNH nomor 701 ayat 1 dan 3. Setia dan
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada satunya gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat hari Minggu ini. Warta Jemaat Minggu 9 setelah Trinitas, tanggal 9 Agustus 2020, ulang tahun. Majelis HKBP Jati Sampurna mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati. Warta umum 1. Nama minggu hari ini Minggu ke-9 setelah Trinitas, Ketritunggalan Allah. Topik bekerja untuk Tuhan atau marhobas dituhani. Yang kedua, baptisan kudus. Hari ini dalam ibadah pukul 10 WIB dilaksanakan baptisan kudus kepada 5 orang anak, 4 laki-laki dan 1 perempuan dari 4 keluarga. Semoga anak-anak yang menerima baptisan kudus tersebut bertumbuh dalam penyertaan Tuhan. 3. Warta pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Tonggo Huta Barat, putra dari Bapak Rustam Effendi Huta Barat, Ibu Lasma Boru Pardede, anggota jemaat HKI Tornagodang, Resort Tornagodang, alamat Negeri 1, Muara Mulia, Tanah Jawa, Simalungun, dengan tunangannya Yemima Hasiani Boru Sihaan, anggota jemaat HKBP Jati Sampurna, alamat Jalan Melati 5 nomor 5, Keranggan Permai, Jati Sampurna, Bekasi, putri dari Bapak Pendeta Sumihar Sihaan MTH, Ibu Luisa Boru Bultong. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan di HKBP Jati Sampurna pada hari Sabtu 15 Agustus pukul 10 WIB. Tuhan memberkati mereka yang akan menerima pemberkatan nikah tersebut. 4. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Daniel Agus Cipto Simamora, remaja usia 15 tahun, pada hari Jumat 7 Agustus 2020, alamat Perumahan Medland Cilengsi, Sektor 7, Blok GB6, nomor 12 Cilengsi, Bogor, WEK 10, nomor register 707. Dikebumikan pada hari Sabtu 8 Agustus 2020 di TPU Cipenjo, Cilengsi. Semoga Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Nomor 5, jadwal kelompok ibadah Minggu 16 Agustus 2020 yang akan datang. Jam 6 pagi, kelompok C yang terdiri dari WEK 3, WEK 4, WEK 9, WEK 11, dan WEK 13. Jam 10, kelompok A terdiri dari WEK 1, WEK 5, WEK 7, dan WEK 10. Jam 14, kelompok khusus remaja. Jam 17, kelompok B terdiri dari WEK 2, WEK 6,
WEK 8 dan WEK 12. Nomor 6, ibadah live streaming. Warga jemaat yang beribadah di rumah dapat mengakses live streaming pada ibadah jam 10 WIB setiap hari Minggu langsung dari gereja melalui YouTube HKBP Jati Sampurna. Persembahan ibadah dapat disampaikan melalui situa WEK atau langsung ditransfer ke rekening HKBP Jati Sampurna di Bank BNI dengan nomor rekening 0211 739871. Ibadah sekolah minggu, kelas TK, batita dan kelas besar kelas 1 sampai 6 SD tetap dilayani melalui panduan acara online. Nomor 7, ibadah remaja. Pelayanan ibadah remaja hari ini adalah WEK 10. Hari Minggu tanggal 16 Agustus yang akan datang dilayani oleh WEK 9. Dihimbau supaya WEK yang akan bersangkutan mempersiapkan ibadah dengan baik. 8. Pertanyaan WEK. Memakai panduan online dan aplikasi Zoom. Dihimbau kepada keluarga WEK 1 sampai WEK 13 supaya melaksanakan pertanyaan WEK di rumah masing-masing pada hari Kamis dan hari Jumat, memakai panduan ibadah online yang dipersiapkan gereja kita. Selain daripada itu, supaya silaturahmi warga jemaat tetap ada, diminta supaya di semua WEK 1 sampai 13 menyelenggarakan pertanyaan aplikasi Zoom. Persembahan pertanyaan dapat disampaikan melalui situa WEK atau ditransfer ke rekening HKBP Jati Sampurna di Bank BNI. 9. Persembahan ibadah minggu. Pada ibadah minggu hari ini, kita menyampaikan persembahan 1A dan 1B untuk huria. Kemudian setelah khotbah, kita menyampaikan persembahan dalam amplop khusus ke depan altar, dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Untuk ucapan terima kasih atas pelayanan Amang Situa Doktorandus Salmon Alfred Situmeang, Master Hukum dari WEK 7 yang akan memasuki pensiun dari Parhalado. Acara pelepasan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 yang akan datang. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Ibrani 13 ayat 7. Bagi jemaat yang beribadah di rumah supaya turut menyampaikan persembahan melalui transfer ke rekening HKBP Jati Sampurna di Bank BNI nomor 0211 739871. 10. Persembahan bulanan PB dan persembahan pembangunan PP. Persembahan bulanan merupakan sumber utama menopang pelayanan gereja kita. Sampai pada saat ini, penerimaan PB dan PP masih 39,68% atau sama dengan 473 KK dari 1192 KK. Dihimbau kepada setiap keluarga yang belum memberikan PBPP supaya disampaikan melalui situa WEK atau ditransfer langsung ke rekening HKBP Jati Sampurna di Bank BNI nomor 0211 739871 dan menyampaikan bukti transfer kepada situa WEK atau kepada bendahara huria di nomor WA 0812 4251 072 supaya dapat dicatat dengan baik. 11. Pendaftaran pelajar SIDI tahun 2020 dan 2021. Masih diberikan kesempatan bagi yang mau mengikuti belajar SIDI untuk masa belajar 2020 dan 2021. Formulir pendaftaran dapat diminta di sekretariat atau melalui situa WEK. Menyerahkan kembali dengan menyertakan fotokopi surat baptis dan pas foto 3x4 2 lembar.
Pertemuan pertama akan dilakukan pada hari Minggu 27 September 2020. Nomor 12, Sinode HKBP Distrik 19 Bekasi. Pada hari Sabtu 15 Agustus diadakan Sinode Distrik HKBP Distrik 19 Bekasi bertempat di Sopo Marfikir, Jakarta Timur, dan akan dihadiri utusan dari Resort Jati Sampurna 1. Amang Pendeta Marolo Pesinaga MTH Pendeta Resort, 2. Situa R Sipahutar utusan Situa, dan Daniel Siahaan utusan Ruas. Semoga sinode tersebut berjalan dengan baik. Nomor 13, pelajar PAK dan BP. Gereja kita akan menyelenggarakan PAK dan BP bagi siswa yang tidak mengajarkan PAK dan BP di sekolahnya, yang akan disesuaikan dengan kalender pendidikan nasional 2020 dan 2021. Semua peserta didik, siswa yang ingin mengikuti PAK dan PB tersebut supaya terdata pada administrasi pelaksanaan PAK tersebut selambat-lambatnya pertengahan Agustus 2020. Nomor 14, ucapan terima kasih. Parhalado menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga Amang Victor Pardede Inang Boru Situmorang dari Web 4 atas bantuan desinfektan yang dibutuhkan huria kita dan telah meminjamkan alat penyemprotan. Semoga Tuhan memberkati. Warta keuangan dapat kita baca pada warta jemaat yang dikirim melalui grup WA masing-masing WEG. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan dan pelayanan di gereja ini untuk kemuliaan namanya. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari BNH nomor 471 ayat 1 dan 3.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran kamu sekalian, dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ke-9 setelah Trinitatis hari ini dari Kolose 3 ayat 22 sampai 25 saya bacakan. Baiklah, kita ikuti dalam hati masing-masing. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, semua orang pasti bekerja dan wajib bekerja atau juga harus bekerja. Itu sebagai tanda kehidupan. Dan dalam hal bekerja tersebut, bagaimana kita menghayati pekerjaan kita atau pekerjaan orang. Saudara-saudara, ada orang yang hanya sedikit bekerja tetapi kaya, memperoleh upah yang sangat banyak, tinggi pendapatan. Misalnya pekerjaannya hanya duduk, memperhatikan, mengawasi orang yang bekerja. Itulah pekerjaannya dan pendapatannya tentu lebih tinggi. Tetapi ada banyak orang yang susah payah bekerja siang dan malam, tidak pernah istirahat, bahkan tidak pernah memperhatikan anak-anaknya, tetapi hasil pekerjaannya sedikit. Itu pun sudah sedikit hasil pekerjaannya, dan dia lagi harus menanggung biaya yang sana, biaya yang sini untuk uang obat dan beraneka ragam hal yang harus ditanggungnya. Ada juga orang yang bekerja lupa makan, lupa istirahat, lupa bersosialisasi kepada sesamanya. Tetapi biarpun bekerja keras, hasilnya sedikit. Sekarang pertanyaan, mengapa? Mengapa hasilnya sedikit? Apa yang salah? Misalnya ada petani di berbagai tempat. Dia bekerja tidak kenal panas matahari dan hujan, dan seluruh waktunya selama siang tetap bekerja, sudah bekerja, dan dia tanam, semua tanamannya berhasil, tetapi pasar tidak mendukung. Akhirnya dia miskin juga. Sekarang pertanyaan, mengapa seperti itu? Ada orang yang susah payah bekerja, tidak kenal waktu, tidak tahu istirahat, tidak sempat makan, tetapi tetap juga dalam kemiskinan. Ada beberapa alasan mengapa seperti itu. Alasan pertama,
jika orang bekerja demi duit, mencari uang, mengumpul uang, pasti biarpun dia memperoleh uang tersebut, biarpun dia mendapat uang, kalau memang dia bekerja demi uang, demi duit, uang itu akan mencari jalannya untuk lari, untuk keluar. Apakah melalui penyakit, apakah melalui yang lain-lain. Atau orang yang bekerja tersebut, orang bersangkutan balas dendam terhadap uang itu. Setelah dia dapat uang itu, maka dia habiskan. Entah pergi ke sana, pergi ke tempat yang lain, menghabiskan uang tersebut. Demikian kalau orang bekerja demi mencari uang, dihabiskannya uang tersebut. Atau karena dia tidak pernah memperhatikan anak-anaknya, dia bekerja mulai dari jam 5 pagi sampai jam 8 malam atau lebih dari itu lagi, tidak pernah punya kesempatan ngomong atau bersosialisasi dengan anaknya. Maka setelah anaknya itu remaja, sudah kecanduan narkoba, dan uang yang dicarinya gak tahu entah apa manfaatnya dalam dirinya sendiri. Seperti itu orang yang bekerja demi duit, demi uang, mencari duit. Itu yang pertama. Kemudian, mengapa ada orang yang kerja keras tidak bisa sejahtera dalam hal kehidupan? Alasan kedua, jika bekerja untuk mencari popularitas, maka uang tersebut juga akan lari. Kalau kita bekerja demi popularitas kita, atau hanya memperkaya diri sendiri, uang itu juga pada saat tertentu akan habis, nggak tahu entah kemana. Atau kalau seseorang bekerja dengan punya niat untuk menaklukkan orang lain, untuk menghancurkan usaha orang lain, atau pikiran-pikiran seperti itu, maka uangnya juga, uang yang dia peroleh akan mencari jalan untuk lari dari orang tersebut. Itulah kalau orang bekerja demi duit, mencari uang. Tetapi firman hari ini mengatakan, kalau kau bekerja, kalau kita bekerja, bekerjalah untuk Tuhan. Itu pesan firman Tuhan hari ini. Bekerja untuk Tuhan, bukan untuk duit, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk siapa-siapa, tetapi bekerjalah untuk Tuhan. Apapun yang Anda lakukan, lakukanlah semuanya itu seperti kepada Tuhan. Itulah yang disebut dalam ayat 23. Lakukan semuanya pekerjaan itu. Entah kita bekerja di pasar, bekerja para petani bekerja di ladangnya, PNS bekerja di kantor, atau pejabat perusahaan bekerja di usahanya. Lakukan semua pekerjaan itu seperti kepada Tuhan. Bukan seperti yang tadi, bukan demi duit, bukan demi popularitas, bukan hanya pikiran untuk memperkaya diri sendiri, bukan untuk balas dendam dengan uang, tetapi lakukan semuanya itu seperti kepada Tuhan. Entah pekerjaan apapun, entah ibu-ibu memasak di rumah, membersihkan rumahnya, itu juga pekerjaan.
lakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan, atau bisa dibuang kata sepertinya, lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Walaupun ibu-ibu memasak di dalam pikirannya, ini untuk anak-anakku, ini untuk semua penghuni keluarga. Lakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan. Jadi itu yang dikatakan di ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini yang perlu kita pahami di minggu ke-9 Trinitatis ini. Semuanya kita bekerja. Ibu bapak bekerja, bahkan anak juga bekerja. Kalau kita menghayati seperti itu, maka kita tidak jemu-jemu bekerja. Maka kita akan memperoleh energi baru dalam bekerja. Sehingga walaupun pekerjaan itu sulit, tetapi kita mampu mengerjakannya dan bisa kita nikmati bekerja itu. Saudara-saudara, kalau orang Batak zaman dahulu, selalu para orang tua mengatakan, burjuho karejo amangda asamangak ko. Itu penghayatannya zaman dahulu. Orang Batak selalu mengatakan seperti itu, atau burjuho marsikola amangda asabuiho karejo asamangan ko. Kalau sasaran kita hanya untuk asamangan, ya bukan hanya manusia bisa mendapat makan. Segala hewan, burung-burung di udara dan semuanya juga bisa mendapat makan kalau hanya untuk makan. Apakah kita bekerja untuk makan? Ini yang menjadi pertanyaan. Sesuai dengan perikop ini, kita bekerja bukan untuk makan, tetapi bekerja untuk Tuhan. Bagaimana kita bisa menghayati itu, bahwa kita bekerja untuk Tuhan? Itulah yang perlu kita pahami melalui perikop ini, melalui firman Tuhan hari ini, supaya kita memahami bahwa kita bekerja untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dengan demikian kita bisa sejahtera, bahkan bisa kaya. Jika kita melakukan banyak hal, kita bisa bekerja bukan demi rupiah. Kalau kita bekerja demi duit, mencari uang, maka ketika kita misalnya diminta, ibu atau bapak boleh dulu menjadi guru sekolah minggu ya, misalnya, langsung pikiran kita mengatakan, loh, apa upah saya dari situ? Apakah saya mendapat uang dari situ? Jawabnya tidak. Kalau begitu jangan, saya nggak usah ikut di sana. Itu kalau orang bekerja melakukan sesuatu demi duit. Kalau kita suruh anak kita melakukan sesuatu, sapu dulu rumah ya. Loh, apa ada upah saya di situ? Apa memang ada upah saya? Berapa rupiah? Kalau memang pikiran melakukan sesuatu demi rupiah, dia tidak akan mau melaksanakan itu. Karena tidak ada upah rupiah dalam hal tersebut. Tetapi jika seseorang menghayati, memahami pekerjaan itu untuk Tuhan, walau dampak pekerjaan itu entah itu untuk Tuhan, tetapi kita juga dampak pekerjaan kita itu juga bisa ada untung materinya, yaitu kita makin bersyukur lagi. Itu yang perlu kita pahami dalam hal bekerja. Apapun yang kita kerjakan,
supaya kita bisa melakukan semuanya itu untuk Tuhan, bukan untuk kantong. Untuk Tuhan, maka kita bisa hidup dengan atau melalui pekerjaan kita. Kalau kita melaksanakannya untuk Tuhan, lakukanlah semuanya itu, semuanya, entah pekerjaan apapun, entah pekerjaan formal atau pekerjaan informal, lakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan. Saudara-saudara, dalam epistel tadi, dalam Amsal 6 ayat 6, Podani Raja Salomo ayat 6, Biduonom ayat 6, dikatakan, belajarlah dari semut. Marguru maho tu porhis, katanya dalam bahasa Batak. Apa yang mau kita pelajari dari situ? Apa yang mau kita lihat? Apa hanya sekedar kerajinannya? Bukan hanya itu. Saudara-saudara, kalau kita lihat ada sesuatu hal yang istimewa dalam caranya semut bekerja. Semut bekerja bukan untuk dirinya. Pikiran yang pertama di dalam dirinya bahwa apapun yang dia peroleh, dia dapat, itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk kebersamaannya. Kalau misalnya di suatu tempat ada makanan, dia tidak makan langsung. Semut itu tidak ada langsung memakan di tempat. Langsung diberitahukannya kepada temannya, ada makanan di sana, kita bawa ke sarangnya. Baru dinikmati bersama. Apapun kesulitan. Atau sebaliknya, kalau ada bahaya, langsung cepat dalam hitungan detik bisa diketahui oleh sesamanya semut. Misalnya kalau ada barisan semut sedang jalan, kita matikan aja satu, bukan hanya yang di tempat ini yang langsung mengetahui, entah 3 meter di tempat yang lain, mereka sudah tahu. Bagaimana mereka bisa mengatakan, memberitahukan kepada sesama, itu langsung dengan bahasa mereka sendiri, memberitahukan kepada sesamanya. Dan itulah keistimewaannya. Dan sebenarnya binatang semut itulah binatang yang terkuat dari antara seluruh binatang yang ada. Kalau semut sudah membentuk suatu kerajaan di satu pohon, binatang yang lain tidak boleh lagi mendekat di situ. Entah burung, langsung dihinggapi burung, diganggu burung itu, kemudian pergi. Entah manusia pun datang ke pohon itu, langsung diganggu manusia itu, sehingga orangnya tidak lagi mau di situ. Mereka langsung bisa berkuasa di satu pohon itu. Itulah sistemnya semut. Karena itu Amsal Sulaiman mengatakan, belajarlah dari semut dalam hal kerjasamanya, dalam hal kesatuannya, dalam hal saling memperhatikan sesamanya. Mereka lebih hebat dari manusia. Itu yang luar biasa. Karena itu memang kita pantas juga, walaupun kita menganggap manusia lebih pintar dari semut, tetapi kita pantas juga belajar dari semut itu. Bagaimana bisa mereka bekerja sama. Binatang yang besar pun bisa mereka angkat walaupun itu berat. Bahkan seekor gajah pun bisa mereka bunuh walaupun dengan caranya sendiri. Mereka ganggu semut itu, mereka masuk ke dalam lubang kupingnya, di sana digigit-gigit. Akhirnya gajah itu tidak sempat lagi mencari rumput, dia hanya gelisah-gelisah karena ada 3 ekor semut di kupingnya.
akhirnya gajah itu mati. Itu yang luar biasa. Belajarlah dari semut. Cara bekerjanya, cara kerjasamanya. Jadi itu firman Tuhan. Bekerja sama dengan sangat rapi dalam kehidupannya. Kemudian kalau dikatakan tadi dalam perikop ini bekerja untuk Tuhan, itu juga berarti bekerja untuk dan demi sesama manusia. Apapun yang kita kerjakan, walaupun itu pertama demi kesejahteraan kita sendiri, kesejahteraan keluarga kita, tetapi itu juga harus demi kesejahteraan orang lain di sekitar kita. Kehadiran kita menjadi kesejahteraan bagi orang di sekitar kita. Seorang petani di suatu tempat, petani jagung, dia memiliki bibit unggul untuk jagung, tetapi orang lain tidak memiliki bibit seperti itu. Dia berpikir, dia tanam pertama, walaupun bibit unggul dia tanam pertama di ladangnya, tapi hasilnya sama seperti tetangganya, jagung yang kerdil. Tidak menghasilkan jagung yang unggul. Dia berpikir bagaimana supaya memang bibit unggul ini bisa menghasilkan lebih banyak, maka dia kasih pertama kepada tetangganya. Ini bibit unggul, tanam dulu di ladangmu, tanam dulu di ladangmu. Dikasih kepada semua orang di lingkungannya. Kemudian dia tanam untuk dia. Baru sama-sama menghasilkan luar biasa penghasilannya. Mengapa luar biasa? Tadi pertama sekali ketika hanya dia yang menanam bibit unggul, ketika tiba waktunya ada penyerbukan, serangga-serangga dari kebun jagung yang jagungnya kerdil sudah hinggap di kebun orang lain, kemudian datang lagi ke kebunnya ini, akhirnya dari kebun tetangga. Seperti itulah hasilnya di kebunnya ini. Tetapi setelah dia memberikan bibit unggul kepada tetangganya, semuanya sudah bibit unggul, baru hasilnya luar biasa. Tetangganya bisa sejahtera, dia juga bisa sejahtera. Hanya dengan kerjasama antara manusia, maka kita bisa sejahtera dalam hidup ini. Ketika kita sangat egois hanya untuk memikirkan diri sendiri saja, maka tidak akan ada hasilnya kesejahteraan jauh daripada kita. Itu yang perlu disebut, dipahami di sini. Bekerjalah untuk Tuhan. Apapun yang Anda lakukan, lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Walaupun sebenarnya hasilnya secara materi untuk kita, tetapi lakukan itu untuk Tuhan. Itulah pesan singkat. Demikian juga bagi kita semuanya, bagi ibu bapak yang membawa anaknya untuk dibaptis di sini. Selama ibu bapak menganggap anak itu anakmu sendiri, itu tidak akan menjadi manusia yang baik. Tetapi jika ibu bapak menganggap itu anak itu adalah anak Tuhan, baru itu akan menjadi manusia yang baik. Karena terlalu banyak orang tua yang berpikir itu anakku. Ya, memang benar, itu anakmu. Tetapi jangan lupa, walaupun itu anakmu, itu juga anak Tuhan.
Tuhan tidak akan membiarkan anak itu tidak maju, tidak menjadi baik kalau orang tua menganggap itu anak Tuhan, maka anak-anak itu juga diberi firman Tuhan setiap hari dalam kehidupannya. Sebagai anak Tuhan, anak itu perlu diberi makanan rohani, firman Tuhan. Baru itu menjadi anak yang baik, anak yang akan membawa nama baik. Supaya kita jangan terlalu susah mendidik anak itu, ya katakan dan hayati bahwa itu adalah anak Tuhan dan perlu diberi makanan rohaninya, firman Tuhan. Bukan firman manusia, bukan pikiran manusia yang menjadi makanan rohaninya, tetapi firman Tuhan. Supaya anak itu menjadi baik. Hari Jumat yang lewat, tentu kita tahu semuanya. Ada seorang anak laki-laki yang ada dalam warta itu, namanya Daniel. Meninggal karena tabrakan, tetapi belum terbaptis. Dia meninggal tanpa dibaptis. Apa yang bisa diperolehnya di dalam kerajaan Tuhan? Jelas harus saya katakan tidak ada. Dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Mengapa? Karena melalui baptisan itu setiap orang memperoleh anugerah masuk surga. Karena dari segi kebaikan kita, siapa di antara kita yang bisa mengatakan sayalah manusia yang baik? Siapa di antara kita yang bisa mengatakan hanya perbuatan baik yang saya lakukan dalam hidup ini? Seandainya kita kira, kita jujur memperkirakan setiap hari, akan kita temukan sebenarnya lebih banyak perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan dibandingkan dengan perbuatan baik. Tetapi melalui baptisan kita memperoleh pengampunan dosa, kita tidak diperkirakan Tuhan lagi. Dan melalui baptisan itu kita tekun dalam kehidupan sehari-hari, mendekatkan diri kepada Tuhan melalui ibadah kita. Baru itu diperhitungkan Tuhan. Akhirnya kita memperoleh anugerah masuk kerajaan sorga dengan anugerah. Tidak ada yang bisa kita anggarkan atau andalkan dalam hidup ini kalau dari diri kita sendiri. Sebenarnya setiap orang tua juga wajib tahu bahwa baptisan darurat boleh dilaksanakan oleh siapapun yang sudah naik sidi. Tetapi mengapa 2 hari yang lewat ada anaknya warga gereja kita tidak terbaptis, terkubur tanpa dibaptis? Bagaimana Tuhan suatu saat berbicara kepada kita? Kalau baptisan formal seperti hari ini, ya pendeta yang melakukannya. Tetapi baptisan darurat, semua orang bisa melakukannya asal dia orang tersebut sudah terbaptis dan sudah naik sidi. Hanya mengatakan si anu dengan menyebut namanya, aku baptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, baru berdoa. Itu cukup baptisan darurat. Seandainya pun tidak sempat mencari air, tidak ada air kolam atau air sungai, aqua pun tidak ada di situ, tanpa air pun kita bisa melakukan baptisan darurat. Namanya pun baptisan darurat. Langsung kita sampaikan, si anu Daniel
Aku baptis engkau ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Lalu kita berdoa, entah di tengah jalan, di pinggir jalan, di pasar, di ladang, dimanapun kita bisa melaksanakan. Tetapi dalam realita masih terlalu sering ada anak yang meninggal tanpa dibaptis. Mengapa kita biarkan ada anak yang meninggal tanpa dibaptis? Apa mahalnya baptisan itu? Apa sulitnya? Dan itu yang memang kekurangan kita. Di tahun 2018 itu sudah kita sosialisasikan baptisan darurat, diperjelas di pertanyaan, bukan hanya diperjelas tapi juga diberi contoh bagaimana melaksanakan baptisan darurat. Tetapi mengapa kita juga tetap tidak mengerti, tidak tahu, dan tidak mau melaksanakan baptisan darurat? Ini bukan, jangan dianggap ini hanya suara saya. Itu adalah suara Tuhan. Mengapa ada orang tua membiarkan anaknya meninggal tanpa baptisan darurat? Sekali lagi, jangan dianggap sebagai kata-kata pendeta Marulup Sinaga, tapi itu perkataan Tuhan. Karena kadang-kadang kita juga sering menganggap segala yang dikhotbahkan di sini mitani sianudo songon natuari. Firman Tuhan yang disampaikan melalui khotbah itu tetap firman Tuhan. Jadi supaya kita tahu juga, supaya di masa yang akan datang jangan lagi ada anak yang meninggal tanpa dibaptis. Lagi pula, mengapa harus dibiarkan sampai umur 15 tahun tanpa baptisan? Apa tidak cukup waktu 15 tahun, entah apapun yang mau dipikirkan, bisa membaptiskan anak tersebut? Dan saya harus mengatakan di sini, entah kalau ini terdengar kepada orang tua bersangkutan, entah mereka sakit hati atau tidak, kalau sampai umur 15 tahun anak tidak dibaptiskan, itu kelalaian orang tua. Itu kekurangan orang tua. Dan seterusnya, baiklah kita mengetahui bahwa untuk baptisan darurat semuanya warga gereja Sudi Ruas Nihuria berhak melakukannya, entah dengan lengkap acaranya, entah dengan hanya membaptiskan dan sekaligus berdoa, entah dengan ada air di sana atau tanpa air pun juga kita laksanakan, supaya kita bisa memahaminya. Setiap orang tua adalah imam di rumahnya sendiri. Jadi tidak ada alasan kita mengatakan kami tidak tahu. Jadi itulah pesan kami, supaya jangan terjadi lagi hal seperti itu. Anak ini kalau nanti sudah dibaptis, dia sudah bagian dari kerajaan sorga, dia menjadi anak Tuhan. Karena itu ibu bapa berikan firman Tuhan baginya setiap hari, supaya anak itu memang benar-benar anak Tuhan, dan kemudian anakmu juga, supaya dia menjadi manusia yang benar dalam kehidupan kita. Biarlah kita sampaikan firman Tuhan setiap hari kepada mereka, supaya jangan hanya nasi,
Jangan hanya mempersiapkan sarapan pagi atau makan siang, makan malam di atas meja. Di atas meja makan juga sajikan firman Tuhan sebagai makanan rohani setiap hari. Dengan demikian, segala sesuatu kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk kita, bukan untuk orang, tetapi apapun yang dikerjakan, lakukan semuanya itu demi Tuhan dan demi kesejahteraan hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar, supaya kami bekerja, melakukan apapun yang kami kerjakan. Semuanya itu kami lakukan untuk Tuhan dan demi Tuhan, supaya dengan melakukan itu kami memperoleh berkat-Mu, kami memperoleh upah jika kami melakukan itu untuk Tuhan. Ya Tuhan, ajari orang tua yang datang di sini ketika mereka membawa anak-anaknya, supaya mereka memahami bahwa anak-anak itu Tuhan berikan kepada mereka, supaya mereka mendidiknya di dalam firman Tuhan, di dalam iman Kristiani. Bantu orang tua, sadarkan setiap orang tua, supaya mereka mampu melakukan kewajibannya sesuai iman yang Tuhan ajarkan kepada kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh anggota jemaat HKBP Jati Sampurna, supaya Tuhan menyertai mereka dalam segala pekerjaan sehari-hari. Untuk pasangan yang akan menikah, Tonggo Huta Barat, Yemima Hasiani Borusiahan, berkatilah mereka mempersiapkan diri menerima berkat pernikahan itu, supaya mereka menjadi keluarga yang Tuhan harapkan menjadi saluran berkat. Ya Tuhan, kami berdoa untuk baptisan kudus hari ini, supaya melalui baptisan ini, anak ini menjadi anak Tuhan melalui bimbingan orang tuanya masing-masing. Juga kami berdoa untuk keluarga orang tua Daniel, yang Daniel telah meninggal 2 hari yang lewat tanpa terbaptis. Ya Tuhan, beri kesadaran kepada orang tua dan kepada semua orang tua, supaya memahami tanggung jawab utama bagi anak-anak, yaitu tanggung jawab rohani, bukan hanya tanggung jawab materi. Ya Tuhan, kami sampaikan doa permohonan kami melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sambil menyampaikan persembahan, kita memuji Tuhan. Di mana kau berada,
dan selalu aku bersinar Untuk acara pembaptisan, kita mempersiapkan lagu pujian 146 ayat 1 tambah 6, dan di ayat 6 orang tua berdiri. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, orang tua dari anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarlah firman Tuhan kepada kita. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halanginya, sebab orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaannya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Sekarang orang tua, ikrarkanlah iman kepercayaan kita seperti yang diikrarkan semua orang Kristen di dunia ini, sama-sama mengatakan, "Aku percaya
Kudus? Kalau demikian, jawablah dengan mengatakan, ya, saya menghendakinya. Apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Ke depan, yang lainnya duduk di tempat menunggu giliran. Now abencio, 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 abencio. Now abencio si morangkir, si tungkir. Now abencio si tungkir. Aku membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama Anaknya Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan kiranya memberkati engkau dari sejak masuknya ke dalam kerajaan-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Geoffrey. Yes. Kepadanya sudah. Geoffrey Ezekiel Manula membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa, ke dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan kiranya memberkati menyertai engkau dari sejak masuknya ke dalam kerajaan-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Anggita Cindi Aulia Tinambuna. Aku membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan memberkati engkau dari sejak masuknya ke dalam kerajaan sampai selama-lamanya. Kalau bisa berdiri, biarlah dia berdiri sambil dipegang. Jatinian dipandang lebat. Memang juga pegang bahunya.
Jatnian Evander Huta Barat. Aku baptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Yesus Kristus dan kepada Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan menyertai engkau dari sejak masuknya ke dalam kerajaan-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Yakin Ivander. Yakin. Eliakim Ivander Huta Barat. Aku baptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa, ke dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan ke dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan memberkati dan menyertai engkau dari sejak masuknya ke dalam kerajaan-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Orang tua dari anak yang telah dibaptiskan diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka. Kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Kita sama-sama berdiri dan memuji Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah
dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan mengasihi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Kita boleh pulang dengan keluar dari pintu tanpa bersesakan, satu-satu dengan memperhatikan jarak. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Orang tua kalau diinginkan berfoto tetapi dengan jarak yang jelas.